membahas pada podcast kali ini. Saya berharap podcast ini akan menjadikan wadah untuk berbagi pengetahuan dan inspirasi tentang sastra puisi. Dan saya sudah bersama dengan tamu kita hari ini. Silakan Kak. Oke, dengan saya, Aisyah Mutar Filosofia, senang sekali bisa bergabung di podcast ini. Saya berharap bisa membahas Khairil Anwar dan lebih mendalam dan menarik. Baiklah, mari kita mulai dengan perjalanan hidup Khairil Anwar. Apa sih yang membuat anak muda dari Medan ini menjadi penyair terkenal dan berpengaruh dalam sastra Indonesia? Nah, jadi Khairil Anwar ini lahir di Medan pada tahun 1922. Dia itu sudah memiliki bakat menulis sejak kecil. Kemudian dia pindah ke Jakarta dan menjadi komunitas di sastra Indonesia dengan sifat yang kreatif dan dinamis. Gaya penulisannya dari Khairil Anwar ini dikenal cukup unik dan berani. Apa yang membuat gaya penulisannya itu berbeda dan khas dari penyair lainnya? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Nah, jadi Khairil Anwar ini memiliki julukan yakni binatang jalan karena puisinya yang berjudul Aku. Di puisi Aku ini, Khairil Anwar itu menggambarkan dirinya yang lost dan tidak terikat dengan norma sosial. Khairil Anwar ini memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dirinya secara jujur dan tidak takut untuk menjadi dirinya sendiri, sehingga puisinya menjadi sangat autentik dan mendalam. Puisinya yang berjudul Aku ini menjadi salah satu contoh terbaik dari gaya penulisannya yang revolusioner. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang puisi Aku karya Khairil Anwar? Ya, puisi Aku dari Khairil Anwar ini menggambarkan tentang semangat dan kegigihan dalam memperjuangkan hak-hak individu tanpa merugikan orang lain. Puisi ini juga menunjukkan keberanian diri untuk mengambil resiko. Salah satu aspek yang menarik dari kehidupan Khairil Anwar ini adalah kisah cintanya. Khairil Anwar ini memiliki kisah cinta yang kompleks dan menarik. Katanya, Khairil Anwar ini tidak berani menyatakan perasaan cintanya kepada seseorang yang ia sukai. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang perjalanan kisah cinta dari Khairil Anwar? Nah, jadi Khairil Anwar ini waktu beliau kerja di sebuah perusahaan, beliau itu menyukai salah seorang dari rekan kerjanya yang bernama Sri Ayati. Namun sayang, si Khairil Anwar itu nggak berani mengungkapkan rasa cintanya ke Sri Ayati ini. Hingga akhirnya Khairil Anwar itu menikah dengan seorang putri yang bernama Hafsah Miraja. Kemudian dari pernikahan ini, Khairil Anwar dikaruniai seorang anak yang bernama Eva Wani Alisa. Namun sayang sekali pernikahan dari Khairil Anwar dan Hafsah Miraja ini tidak bertahan lama karena adanya konflik dalam rumah tangga. Wah, sangat sayangkan sekali pernikahan ini hanya berlangsung singkat. Ngomong soal pendidikan, bagaimana dengan pendidikan Khairil Anwar? Apakah ia menyelesaikan pendidikannya di sekolah formal? Khairil Anwar ini menempuh pendidikan pertamanya di Hollands Inland School atau HIS, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Mulo, sekolah menengah pertama Hindia Belanda. Sayangnya Khairil Anwar ini berhenti menempuh pendidikannya. Saat itu ia masih berusia 18 tahun dan ia lebih memilih untuk melanjutkan cita-citanya untuk menjadi seorang penulis. Wah, cita-cita yang sangat luar biasa. Apa yang membuat Khairil Anwar ini menjadi penyair terkenal dan apa warisannya yang bisa dirasakan di hari ini? Khairil Anwar ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan sastra Indonesia. Ia telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam dunia sastra Indonesia dan telah menginspirasi banyak orang untuk mengekspresikan diri mereka melalui kata-kata dan motivasi. Sayangnya Khairil Anwar ini meninggal pada usia yang relatif masih muda. Apa yang menyebabkan kematiannya itu? Nah, Khairil Anwar ini meninggal pada usia yang masih sangat belia, yakni 28 tahun. Nah, di sini itu ada pro kontra tentang meninggalnya Khairil Anwar. Jadi Khairil Anwar ini sebelum meninggal dirawat di sebuah rumah sakit. Nah, di rumah sakit tersebut itu ada yang menduga bahwa kematian Khairil Anwar itu karena penyakit TBC dan ada juga yang menduga bahwa Khairil Anwar ini meninggal karena penyakit tifus. Oke, bagi pendengar yang ingin mengetahui lebih lanjut
Anwar dan karya-karyanya, apa yang bisa mereka lakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Chairil Anwar dan karya-karyanya? Untuk mengetahui lebih mendalam tentang karya Chairil Anwar, mereka bisa mencari buku-buku puisinya seperti Deru Campur Debu atau Kerikil Tajam yang Terampas dan Yang Putus. Mereka juga bisa mencari artikel-artikel tentang Chairil Anwar di internet atau mengunjungi perpustakaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang karya-karyanya. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang Chairil Anwar, kalian bisa membeli buku karyanya dan kalian bisa melihat artikel-artikel tentang Chairil Anwar. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Kaisa yang telah memberikan penjelasan tentang Chairil Anwar dan bisa memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang Chairil Anwar. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali kepada kakaknya karena sudah mengundang saya di podcast ini, dan saya juga merasa sangat tertarik karena saya juga bisa menambah pengetahuan dan mengetahui lebih dalam tentang Chairil Anwar. Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah mendengarkan kita pada podcast kali ini. Jangan lupa ikutin kami terus di media sosial, tentunya di Literasi Sastra Puisi. Kami akan menghadirkan topik-topik menarik berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.